Bang Michael, sehat kabarnya? Sehat? Luar biasa. Apa kabar Bang Jibril? Kata-kata sehat. Alhamdulillah. Bang Jibril luar biasa ya. Kita sudah lama tidak berdialog ya. Iya. Mana si Rifa apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Kita harus tertibin ya, enak. Gimana kabar Bang Juma? Baik. Udah lanjut. Jadi kita bahas 1 Yohanes 5 nomor 7 ya. Kalau kita buka 1 Yohanes 5 nomor 7 sekarang di Alkitabnya ini, di sini disebutkan sebab ada 3 yang memberi kesaksian ini saya buka ini aja secara keseluruhan. Nah, di sini nih, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, tapi kalau kita revert ke originalnya, ini kita ambil dari Sinaiticus. Di Kodeks Sinaiticus itu, kalau kita ke 1 Yohanes 5 nomor 7, ini ayatnya. Nah, ini kalau kita baca, tapi nggak penting lah ya. Oti trace and stand mightyros nggak penting, tapi di sini ya nggak penting, di sini yang penting. Jadi di original teksnya tulisannya tuh yang bersaksi adalah 3. Nah, kalau kita baca konteksnya di nomor 7 yang bersaksi adalah 3. Di ayat 8-nya, bukan ayat sih, tapi butir 8-nya, roh, air, dan darah, dan 3-tiganya adalah satu, yang menjadikan kesaksian satu manusia. Itu 3 ayat tuh, 7, 8, 9. Itu konteksnya, nggak ada Tritunggal di sini. Nah, tapi kenapa begitu sekarang? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, dan 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia. Abang paham nggak di mana? Ini bukan pergeseran, bukan cuma ditambah, tapi ada penginsertan teolog di sini. Ini satu. Habis itu kalau kita lihat Bang, ini dari Bapak Gereja namanya David W. Daniels. Dia yang punya buku Answer of the Bible, Versions Questions. Rupanya kalau kita telusurin, jadi di tahun 200 Bang, Tertullian Abang tahu dong siapa? Bapak Tritunggal. Ya, Bapak Tritunggal menulis 3 dalam 1. Habis itu di tahun 250 Sir Carnage ditambah lagi ayat ini, dan lagi Bapak dan Hantu Suci. Habis itu di tahun 350 Presilians nge-revert. Habis itu di tahun 350 Athanasius menambahkan. Di tahun 398 Saint Augustine ini menambahkan lagi. Di tahun 415, tahun 450 ke 530 ada 3 versi, 3 ayat ini. Habis itu di tahun 500, 550 sampai tahun 1600. Ini kalau kita lihat nih Bang, versinya ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 kali nih ayat berubah. Dan ini original teks ya, saya nggak ngomongin dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris ya. Nah, sampai di sini ada Bapak Gereja lagi yang namanya Daniel B. Wallace. Dia New Testament graduate dan segala macam. Dia justru menjelaskan bahwa dia bilang bahwa ini manuskripnya nggak ada sampai abad 16. Dia bilang bahwa manuskrip ini nggak ada sampai abad 16. Nah, di mana tuh kitab ayat sucinya tuh yang mana tuh? Bisa dikabarin nggak? Ya betul ya. Jadi sampai abad ke-16 ya. Tapi kemudian di periode abad pertengahan itu seperti Kodeks Montfortianus itu ya kan ya. Kodeks apa? Montfortianus. Ya kan? Oke. Ya tunggu sebentar ya. Ini saya buka. Tunggu sebentar. Morfontianus. Iya, Morfontianus. Nggak pernah dengar. Apa namanya Morfontianus?
Iya. Tunggu bentar ya. Waduh, kodeks baru nih. Morfontianus abad ke-16. Buset, itu kalau udah abad 16 bukan kalau udah setelah Textus Receptus bukan kodeks lagi namanya bang. Kodeks itu yang paling muda itu abad 11 bang. 16 itu udah bukan kodeks lagi. Abad 16 itu udah KJV bang. Tapi ini abad 16 ini disebut kodeks Morfontianus. Morfontianus. Ya, Morfontianus. Morfontianus. Kodeks. Morfontianus. Waduh, ini oke. Oke, di abad 16, baik. Terus? Ya. Kenapa di situ? Jadi kan sebetulnya Morfontianus itu kan memang abad 16 ya. Memang dia muda, sangat muda itu. Tapi di situ kan ada muatan itu 1 Yohanes 5 ayat 7 tadi. Lalu bagaimana pendapat Anda soal Morfontianus itu? Bang, ini di sini kita udah setuju ya bahwa ayat ini nggak ada dari abad 4 ya. Memang nggak ada dari abad tertua. Ah ya sudah. Kalau kita bisa agree di situ, berarti abang udah tahu ya kalau ini bukan kitab suci ya. Ini jelas kitab suci. Bang, kalau saya punya kopi habis itu ditetesin, kalau abang punya kopi habis itu saya tetesin racun, kira-kira abang masih mau minum nggak bang? Ketika ada 3 kesaksian gitu ya, itu pun tidak bertentangan dengan teologi yang lain, ayat yang lain loh, Bang Jim. Yang mana? Contohnya ini. Yohanes 28:5 ini 19, ya kan? Baptisma mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu kan ada 3 pribadi di situ. Dan itu pun tidak bertentangan dengan teologi kan? 1 Yohanes 5 ayat 7 ada 3 kesaksian. Kan nggak bertentangan kan dengan ajaran Kristus. Yohanes berapa tadi? Itu paling mudah kan? Kan itu logikanya kan? Yohanes berapa tadi bang? Yohanes 19? enggak, bukan, Matius. Yohanes 28 ayat 18 sampai 20. Ya, itu dia. Kan tidak bertentangan dengan teologi yang lain. Kalaupun itu lebih mudah, kalaupun Anda bilang itu bukan kitab suci, kalaupun itu bukan kitab suci, maka itu harus bertentangan dengan teologi ayat yang lain. Oke, saya mesti rubuhin ini dulu. Izin ya, di sini ada Bang Ferry, Bunda Nora. Izin sebentar boleh? Saya mau angkat kasus. Boleh ya? Ya, silakan Bang Jim. Lanjut. Kasur, mengangkat kasur. Angkat kasus. 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 Lanjut, Bang. Lanjut. Oke. Ini saya buka aja satu-satu. Gimana abang mendasarkan teologi dengan hal yang seperti ini? Kita buka. Abang tahu soal penyaliban kan? Pasti tahu dong. Ya dong. Harus. Nah, ini kalau saya buka bang, ya, ntar berantakan di komputer gue. Kita buka Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini abang kalau mau melakukan ini mesti jelas nih. Nih. Nah, di sini kita buka Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 kitab langsung, tapi ada dalam satu kasus. Di sini kebangkitan Yesus, di sini kebangkitan Yesus, di sini kebangkitan Yesus, di sini kebangkitan Yesus. Kita mau lihat nih, kita BAP nih 4 sekarang. Sekali-sekali. Menurut Matius, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. 2 orang yang datang ya.
Maka terjadilah gempa bumi hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Malaikat turun, habis itu gempa, dia geser batunya, dia duduk di atas batu. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan. Ada penjaga seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu, dan tidak ada lagi di sini, sebab dia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." Diajak ke dalam. Ya, itu kesaksian Matius. Keren. Kita ke Markus sekarang. Setelah hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Kobus, serta Salome. Lah, bertiga nih. Betul, ada tiga. Ada tiga. Hah? Kalau untuk perspektif si siapa itu Markus ya. Nah, membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah yang menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Lah, di sini kesaksiannya ngelihat malaikat gulingin. Sekarang di sini mereka nanya, siapa yang ntar yang gulingin pintu kubur ya? Ini udah lain nih. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Nah, berarti mereka nggak ngelihat malaikat yang gulingin, dan nggak ada penjaga. Di situ diceritain digulingin sama malaikat. Habis itu malaikatnya duduk di atas batu. Tetapi ia melihat dari dekat, tampaklah batu yang ini. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, nggak ketemu malaikat di luar. Dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Nah, malaikatnya di dalam. Ini di sini. Wah, ini berdua aja udah berantem nih. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi muda itu berkata, dan nah, di situ malaikatnya ngomong, "Cakep, lo berdua ribut dulu deh. Kita ke Lukas dulu." Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur. Nah, ini dia setuju nih sama yang ini. Nggak ada malaikat, malaikatnya nggak turun, nggak geser batu, nggak ada penjaga. Mereka mendapati setelah mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus, sementara mereka berdiri termengu-mengu. Karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. Lah, dua malaikatnya di dalam. Oke, saya paham ini. Anda mau Tunggu bentar. Habis itu kita ke Yohanes. Ya, silakan. Nih. Silakan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Nah, datangnya sendirian nih sekarang. Melihat batu telah diambil dari kubur, ia berlari-lari mendapatkan Simon. Lah, dia nggak masuk. Dia nyari Simon Petrus Di luar. Nah, kesaksian 4 ini, yang mana yang abang percaya, bang? Karena nggak ada satupun yang pas. Nanti ya, abang respon dulu, baru saya bantah respon abang. Yang pertama itu kayak ada penyisipan cerita si manusia di jembatan Ancol, mirip-mirip itu jadinya. Ada tambahan cerita kan. Gimana, Bang Michael? Silakan Bang Michael, ditanggapi dulu biar enak kita. Ya, betul. Saya ingin bertanya, tapi Anda mungkin nanti jawab ya setelah saya selesai. Terkait kesaksian ya, yang namanya kesaksian itu memang dari perspektif penulis ya, itu sudut pandangnya memang beda-beda. Ada yang mengatakan itu bersama dengan Salome. Ya, Salome itu siapa kita juga nggak tahu asal-usulnya bagaimana. Kemudian terkait kubur kosong, ada yang mengatakan bahwa malaikat turun kemudian menggulingkan batunya. Tapi ada juga dua yang tidak mengatakan bahwa itu siapa yang tiba-tiba batu itu terguling gitu. 3, Markus, Lukas, Yohanes bilang nggak ada malaikat di situ. Oke, ya, betul. Tapi terkait kesalahan ini, lalu logikanya kenapa kami sarjana Kristen baik sejak dahulu, sejak dari zaman Origen ya kan, itu membiarkan seolah-olah ini
bertentangan gitu. Pertentangan ini dibiarkan gitu dan tidak dirubah sama sekali. Kita bisa aja kan, zaman Origen itu kita rubah aja naskahnya biar sama semua gitu. Tapi kan ini originalnya kan tidak diotak-atik gitu. Bahwa oke, itu memang kesaksian gitu, berbeda-beda gitu. Orang itu menelaah suatu informasi itu memang berbeda-beda, nggak semuanya sama. Tapi kesimpulan dari yang terkait dengan kubur itu terbuka. Kan itu kan logikanya kan. Lalu yang kedua pertanyaan saya adalah, apakah ini terkait dengan pembahasan kita sebelumnya bahwa ini bertentangan dengan Yesus mengatakan bahwa baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian 1 Yohanes 5 ayat 7 mengatakan ada 3. Apakah ini terkait dengan itu gitu? Terkait. Dan Anda akan memframing saya ketika ini bertentangan 4 kitab Injil ini. Ya, saya terkaitnya di mana? Nah, di sini bang, saya mesti tunjukin ya. Tadi yang kita baca kan Matius 28, Markus 16, Lukas 24, dan Yohanes 20, betul nggak? Nah, ternyata begitu saya cek di original teksnya, Markus 16 ini cuma 8 ayat. Begitu kita buka Kodeks Sinaiticus, Markus 16, ini ayatnya cuma sampai 8. Ini kalau saya klik ini, nah ini cuma sampai 8. Nah, ayat yang ini datangnya dari mana nih? Karena di original teksnya nggak ada. Markus 16 Ya. Nah, di sini ditulis lagi di catatannya, catatan terakhirnya. Itu Markus 16 ayat berapa? Yang itu yang nggak ada kata Anda? 9 ke 20 nggak ada. 9 ke 20. Sebentar. Dan di sini dibilang Markus 16 9 ke 20 tidak tercantum dalam 2 naskah Yunani tertua. Makanya saya begitu cek ke Sinaiticus memang nggak ada. Nah, jadi maksud saya gini bang, jangan sibuk nanti abang pelajarin setelah kita selesai ngomong aja. Tapi gini poin saya bang, ini poin saya. Berarti 300 tahun pertama, 400 tahun pertama, Markus ini nggak menyaksikan, nggak mengaku dan nggak menulis soal kebangkitan Yesus. Kita bisa setuju di situ nggak? Gimana Bang Ji? Itu yang tadi saya bilang, jangan sibuk nyari dulu, nanti aja. Nanti setelah kita ngomong kayak gini, kalau ada omongan saya yang salah, abang bisa datang naik next live saya, abang bisa bilang saya penipu. Tapi kita bisa di sini kita bisa tarik garis bang. Berarti 400 tahun pertama, Markus ini nggak menyatakan kalau Yesus itu bangkit. Kita bisa setuju di situ nggak? 400 tahun pertama artinya itu belum ditemukan, ya kan? Belum ditulis bang, belum ditulis abangku. Bukan ditemukan, bukannya ditemukan ya? Enggak dong, ditulis. Ini original teks bang. Original teks itu. Ini original teks di tahun 325 bang, di abad keempat. Ayat ini belum ada. Nah, Markus 16 9 ke 20 itu belum ada. Sinaiticus atau Vatikanus itu? Sinaiticus dan Vatikanus juga nggak ada. Sinaiticus ya. Sinaiticus dan Vatikanus juga nggak ada. Nah, bukan maksud saya. Dan di sini dibilang kok abangku, di sini dibilang tidak tercantum dalam 2 naskah Yunani tertua. Berarti di naskah-naskah selanjutnya ada, betul nggak? Betul. Nah, kita berkata jujur. Oke, iya betul. Tapi gini bang, yang abang mesti paham. Berarti 400 tahun pertama Markus tidak menceritakan soal kebangkitan Yesus. Kita setuju ya? Ya betul. Kan belum ada. Oke. Berarti saya tahu dari mana yang 3 ini nggak ditambahin 200 atau 300 tahun setelahnya. Bahkan yang termuda pun tidak bertentangan dengan teologi. Yang abad 16 Bukan. Ini soal kebangkitan. Saya udah nggak ngomongin soal teologi lagi. Ini soal kebangkitan. Dari 4 orang aja, salah satu dari mereka sebelum 400 tahun pertama tidak menceritakan soal kebangkitan. Iya betul. Nah, jadi saya tahu dari mana yang 3 ini memang benar dari abad 1. Bang Michael fokus pada data awal, informasi awal yang bisa didapatkan paling tuanya bang, bukan masalah yang ada di pengajaran nggak bertentangan ya, jangan di situ.
data tertuanya itu nggak ada gitu bang. Ya memang tidak ada. Mungkin bisa aja itu penemuan pertama. Yang pertama tadi Jujur gitu dengan hal itu. Gitu. Memang tidak ada kodeks tertua itu tidak tertulis sebelumnya. Artinya yang Anda katakan tadi 400 sebelum itu belum ditemukan ayat itu. Bentar ya. Iya. Jadi 400 tahun pertama Markus tidak menceritakan soal kebangkitan Yesus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kodeks Sinaiticus yang Anda katakan itu tidak ada. Tapi kemudian ditemukan itu loh ya. Ya. Nah, begini bang, mungkin mereka ini kan tidak sama waktu masa itu ditemukan yang pertama dengan yang kedua, maka itu sangat berbeda pendapat. Yang pertama tadi, pertama dia tidak sama dengan yang kedua. Mungkin tahun 2020. Mungkin yang tahun kedua 2026, jadi nggak sama semua ceritanya begitu bang. Iya, oke, saya analogikan rendah aja ya. Ini analogi yang gampang aja, abangku. Iya. Di abad keempat, ini Bible ada 3 lembar. Iya. Di abad ke-7, di Bible ada 5 lembar. Kira-kira ditambah berapa lembar, bang? 3. 2 dong. Di abad keempat ada 3 lembar. Di abad ke-7 ada 5 lembar. Kira-kira ditambah berapa tuh bang? Ditambah 2 lembar dong. Oh iya terus. Berarti kita menyangsikan, kita mempertanyakan ini 2 lembar dari mana? Itu Markus 16 ya? Ya, Markus 16 9 ke 20. 9 ke 20. Bang Jibril, akun saya ditombak dulu bang. Di Bantu dulu Vatikanus teman-teman bang. ya, sama Sinaiticus. Kemudian Alexandrinus. Alexandrianus itu udah abad ke-5 bang. Enggak ada itu semua, adanya di Bezai bang. Kodeks Vatikanus kan 16 Vatikanus nggak ada, Sinaiticus nggak ada, adanya di Bezai ya bangku. Ya betul. Bizair kan, Bizair abad ke-5 ke-6 kan? 5 ke-6, 5 Ya, ujung. Iya. Bukan, maksud saya abang paham nggak? Ini bukan soal kita nemuin ayat bang. Masalahnya kalau contoh nih analogi yang rendah lagi, Soekarno menulis proklamasi, isinya kita semua tahu. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya dan seterusnya. Itu cuma 4 baris. Tapi tiba-tiba 70 tahun setelah kemerdekaan, ini proklamasi jadi 3 lembar bang. Apakah kita masih mengimani ini 3 lembar tulisan Soekarno? Artinya kita perlu melihat isinya. Loh, Coba kita lihat isinya ya. waduh. Kita perlu melihat isinya berarti. 16:9 itu dimulai dari setelah Yesus bangkit pagi-pagi. Iya, ini kita perlu melihat isinya kan. Bentar ya. Apakah ini bertentangan dengan yang lain gitu? Bukan soal bertentangan bang. Bang, bukan soal bertentangan. Tunggu, dengerin saya dulu. Oke. Lukas 24, 50 dan 51. Yesus membawa para murid ke dekat Betania, memberkati mereka dan terangkat ke surga. Kemudian Markus 16 ayat 19, Yesus terangkat ke surga. Bang Michael, Bandingkan ya kalau dengan misal- Lukas 20, Bang Michael, kalau 24, misalnya sumber 50 awalnya dan nggak ada, sumber berikutnya kan bisa aja dibuat lagi untuk membuat itu seolah-olah ada, gitu bang. Oh ya, itu mekanisme itu. Jangan ambil hal yang kira-kira baru dibikin untuk menguatkan yang sudah harusnya ada di sebelumnya. Jangan, itu bisa aja bang kalau dibuat sebagai decoy ya. Mana itu itunya?
Gitu ya. Karena kan memang begitu, sering terjadi sejarah itu seperti itu. Catatan awal itu diubah dengan membuat tulisan yang baru seperti dikatakan Bang Jibril tadi. Oh iya, tapi proklamasi yang cuma 5 baris Ya, bisa betul. jadi 3 lembar, Bang. Betul. Ya. Tapi kalau misalkan dirubah-rubah, bisa saja yang tadi Bang Jibril paparkan terkait Injil 4 Yohanes, terkait kesaksian tentang kubur itu bisa aja mereka samain kan? Kan logikanya kan gitu kan? Tapi justru mereka membiarkan itu dan itu tetap di situ, seolah-olah itu bertentangan. Bukan memang Poinnya, ya Allah ya dasarnya Rabbi. seperti itu kan? Oke, udah Bang. Ya, Dari silakan, tadi silakan. poin pertama Bangku. Ingat Lukas 24, 50, 51 itu bertentangan nggak dengan Markus 16, 19? Poin pertama Bangku, dari Matius 28, Markus 16, Lukas 24, Yohanes 20, kesaksian mereka nggak ada yang seragam. Memang. Satu, nggak ada yang seragam. Memang. Satu. Kedua, rupanya kita ketemukan di Markus 16 ayat 9 ke 20 itu sebenarnya di abad keempat itu tidak ada. Adanya di abad kelima. Berarti ini sama aja kita lagi nangkep tangan. Abang paham nggak nangkep tangan? Ya, Jadi ini kitab lagi ditambal sulam di abad keempat. Kita punya kopi originalnya, rupanya nggak sesuai dengan yang sekarang kita pegang. Jadi ini ketangkep tangan, nih Bible lagi ditambal sulam, kelihatan bolongnya dari mana dan kelihatan dia ngambilnya dari mana. Nah, apakah ini yang abang imani sebagai kitab suci? Karena jujur Bang, kalau kopi saya udah ditetesin 1 tetes racun, satu gelas, saya nggak minum Bang. Sementara di sebelah ada kitab yang 14 abad terjaga, ratusan juta penghafalnya, yang menerima wahyu umi, tidak bisa ngarang-ngarang, dia nggak bisa nulis-nulis. betul. Nggak bisa baca-baca kitab-kitab yang berbahasa Yunani, Greek-Korean, Hebrew dan seterusnya. Oke, saya punya narasi lain, Bang Jibril. Silakan. Jadi gini ya. Jadi isinya itu kan Markus 19 itu kan Yesus terangkat ke surga. Lalu kemudian yang tadi saya katakan kita bandingkan dengan Lukas 24, 50 dan 51. Itu ayat ditemukan di manuskrip kuno. Codex Sinaiticus dan Alexandrinus, Codex Vaticanus. Lalu kalau dikatakan misalkan ya, ini ayat sisipan ini, Markus 16-19. Kalaupun ini ayat sisipan, kenapa itu tidak bertentangan dengan Lukas 24 yang datangnya lebih Ya Allah, oke. Codex Sinaiticus abad keempat, Alexandrinus abad kelima, dan Codex Vaticanus abad keempat. Oke, berarti abang nggak paham sampai sini. Kan itu kan sama kan, itu Yesus terangkat ke Oke, surga. paham. Lukas itu 24. Berarti abang nggak paham sampai sekarang, sampai yang sebenarnya ini dari awal yang saya pas menceritakan soal 1 Yohanes 5:7. Di tahun 250 Tertullian menambahkan, habis itu di tahun 350 ke 398 Aurelius Agustin menambahkan. Abang paham nggak di sini? Jadi penulis tambahan ini itu menulisnya untuk menekan atau untuk memasukkan doktrin mereka. Abang paham nggak? Masukkan doktrin. Aurelius Agustin, abang tahu siapa? Aurelius Agustinus. Nah, dia penerus Tertullian. Abang tahu Tertullian siapa? Bapak Tritunggal. Gereja awal. Bapak Tritunggal. Ya. Dia masuk di Kristen umur 55. Sebelum dia masuk Kristen, dia agamanya Capitolin Triad. Capitolin Triad itu tuhannya Jupiter, Juno, Minerva. Ya, itu abad kedua. Abad kedua, betul. Nah, jadi ini pemasukan doktrin dari pagan Yunani ini kelihatan jelas loh, Bang. Oke, jadi kalau Ini kurang videonya mereka lagi nambahin aja sebenarnya. Juno dan lain sebagainya itu kepercayaan orang ini orang Yunani. Oke. Tapi sekarang gini, abad kedua itu
masa Tertulian. Kemudian abad pertama dan sebelumnya itu masa Kristus. Tapi Kristus mengatakan bahwa Matius 28 ayat 19, Abangku, mereka dalam nama Bapa. abangku, oke, abangku, abang bilang kan, di abad 1 zaman Kristus, abad 1 itu nggak ada manuskrip satu pun bang, satu lembar pun nggak ada Bible bang. Memang itu sudah ada abad keempat itu. Bukan yang abang bilang zaman abad 1 itu zaman Kristus, satu lembar pun nggak ada Bible bang, perjanjian baru. Satu lembar pun, jangankan satu lembar, satu ayat pun nggak ada. Tertulis nggak ada yang tertulis, yang ada gospel. Satu huruf pun nggak ada Bang Jibril. Satu huruf pun nggak ada. Nggak ada yang tertulis, yang ada hanya gospel penyampaian. Ya nggak salah Anda katakan itu, gitu loh. Ya. Nah, jadi kitab suci ini yang sebenarnya nulis siapa bang? Yang nulis Yang abang imani kan Yohanes, Lukas, Markus. manusia, gitu kan. Kan ini kan pesan untuk manusia kan. Artinya kita Ya, ini jawabannya Bang Mikael. untuk Nah, gimana tuh? menyampaikan. Gimana tuh jawab? Ini jawabannya Bang. Gimana tuh coba? Nah, itu abang Gimana caranya wahyu itu nggak sampai kepada manusia kalau nggak melalui manusia? dengar dulu Bang Mikael. Itu semua tadi yang berbeda-beda. Itu bukan dalam arti harus sama penemuannya atau ceritanya. Itu kan hasilnya yang dilihat dari apa kata-kata mereka itu sama atau tidak. Nggak nyambung. Tidak, kan kita udah cocokin tadi. Tujuan dari ayat itu kan sama, cuman mereka menemukan itu atau menulis berbeda-beda, cuman hasilnya satu. Pak, Cerita- kalau ada kecelakaan di tol, Pak, ada kecelakaan di tol, yang satu bilang 16 mobil, yang satu bilang 2 mobil, yang satu bilang 200 orang meninggal, yang satu bilang 2 truk. Saya justru nggak yakin ini bener nggak kecelakaan. Kok saksinya penipu semua? Makanya di situ diambil posisi positifnya. Tapi Bapak yang positifnya yang penting kecelakaan gitu. Iya, mana yang baik? Nah, di situ? iya Yang- bener lagi yang penting kecelakaan. Kacau gitu Bang. Gitu. bukan yang kesalahan menulisnya atau kesalahan kekurangan orang di ponis itu maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Boleh bantu menjawab kesusahan dari Bang Mikael? Boleh? Silakan. Gini, Bang Elhia dan Bang Mikael. Halo Bang. Iya. Halo Bang. Saya memang Muslim, tapi saya mempelajari kitab-kitab Anda Bang. Saya bantu jawab ya Bang Mikael ya. Ya, saya bantu jawab. Jadi gini, Mantap. jawabannya adalah imani saja Bang Jibril. Itu jawabannya Bang Jibril. Mantap. Simpel ya Bang Adi ya. Jawaban yang paling singkat daripada terlalu malu gitu loh. Itu jawaban paling bagus. Lanjut Bang Jibril. Mohon maaf. Mantap. Kalau kayak gitu saya nggak bisa sentuh lagi. Kan dibilangin juga. Itu kalau udah soal iman kayak gitu saya nggak bisa sentuh lagi. Tuh. Ya, kan Betul itu jawaban tadi saya kan. tujuannya kan. Itu tadi tujuannya kan. Biarpun Pun kok berbeda. terbengkok imanin aja ya. Gimana mau dilawan Bang Jibril? Iya, insya Allah ente nyembah gantungan kunci, nggak ada masalah. Mau gimana? Anda mau gimana? Gini loh, Bang Mikael, saya ini tahu kelemahannya Bang Jibril gitu loh. Bang Jibril ketika dijawab imani saja selesai masalah semuanya, betul nggak Bang? Betul. Betul udah. Anda mundur angkat tangan. Udah kalau soal iman Selesai. Itu jawaban terbaik. Minta tolong Bang Jibril bantu apa akun saya yang ketiga nih biar bisa buka koma lagi Bang. siap. Cuman masalahnya Bang Elhia tadi mengatakan bahwasanya isinya sama, padahal jelas tertulis ya. Ada yang menyatakan ada terlihat di malaikat dengan wajah yang menakutkan. Tapi yang lain, yang 3 lain tidak menyebutkan itu. Berarti kan beda isinya Bang. ada gempa bumi, Ada gempa bumi. ada penjaga, yang 3 nggak lihat. Yang satu lagi bilang 2 malaikatnya di dalam. Yang satu lagi bilang yang satu di dalam. Gimana Yang itu satu gitu, lagi Bang? bilang gue panggil temen. Yang ku maksud tadi. Satu lagi yang bilang nggak ngelihat, mencari mencari siapa. Astagfirullahaladzim. Kan beda. Ya. Ya, kalau yang di Yohanes lebih uniknya lagi,
Yesus menampakkan diri itu langsung di belakangnya Maria Magdalena, tapi Maria Magdalena mengira itu tukang kebun, penjaga taman. Itu pas ketemu sama di situ, yang lainnya berbeda. Iya, begini, apakah pada waktu Yesus bangkit berbeda wajah? Ya bisa aja, namanya dia yang berkuasa. Oh, bisa aja. Capek lah kan orang kalau. Iya dong, itulah bisa aja keusahaannya. betul. Saya mendukung Bang Elhia. Bang Elhia, saya ini adalah mempelajari Bible sudah kurang lebih 300 tahun. Ya saya tahu gitu loh Bang Elhia. Ya bisa aja betul. Saya sepakat dengan Bang Elhia. Saya dukung ya teman-teman muslim. Saya dukung Bang Elhia. Bisa aja betul. Orang Tuhan bisa menjadi bukan Tuhan aja bisa, apalagi cuma menjadi gitu. Juga sih bagus mengerti. Jadi kok salah jemput terbang, ya ini aja mengerti. Enggak. Karena kok Ini maaf, saya mesti tusuk lagi soal teologinya nih, Bang Michael. Iya, Bang Michael. Udah Begitu. minum air Ya, putih dulu. silakan Jibril. Oke, jadi gini, kalau udah kayak gini Bang, kalau saya udah tunjukin dari Yohanes, Markus, Lukas dan seterusnya itu berbeda-beda dan ditambah-tambah oleh manusia, klaim keimanan Abang kan kitab ini ditulis dan diilhami oleh Roh Kudus, betul nggak Bang? Ya betul. Berarti Roh Kudusnya ini inkonsisten ya, nggak konsisten ya? Inkonsisten. Tapi itu kan tidak. Dia ngajarin Markus nulis ini, dia ngajarin Lukas nulis ini, dia ngajarin si John nulis ini, dia ngajarin si Matius nulis ini. Ini gimana nih? Lihat sikon jawabannya gitu aja susah loh Mikael. Merancu pada kesimpulan apa gitu loh. Keempat kitab sinoptik ini mengatakan bahwa itu kubur terbuka gitu. Kan itu kan kesimpulannya kan. Kalaupun itu ada perbedaan orang gitu, orangnya ada tiga, yang mengatakan itu cuma satu, kemudian yang lain mengatakan itu cuma dua, ada yang mengatakan Itu salah kalau malaikat. sinoptik 4 Bang. Sinoptik itu bukan tidak 43. dirubah oleh Yang sinoptik 3 Bang, bukan 4. Salah itu. ya sorry ya. Tapi itu tidak dirubah oleh mereka gitu. Oh ya, ini kita bisa aja kita buat sama gitu kan. Kan itu aja logika mudahnya, kan kita bisa aja kan korek dengan sama gitu supaya jadi sama. Bang Michael, semua, gitu. Bang Michael tahu nggak Bang, kenapa itu bisa sebenarnya tertulis beda? Sebenar-benarnya gitu. Kenapa? Karena yang dituliskan pertama itu di yang lain belum ada. Kemudian baru dituliskan yang kedua itu oleh yang berbeda, di tempat yang berbeda, di masa yang berbeda, Bang. Beda-beda itu masalah. Bang Michael kalau tahu sejarahnya ya. Bang Michael tahu nggak sampai, tunggu sebentar. Bang Michael tahu nggak sampai abad 16 ini nggak kebuka Bang? Bang Michael tahu nggak itu? Yang Markus 16 tadi. Bukan. Abang tahu nggak? Bible itu baru ditranslate ke dalam bahasa Latin, Inggris dan segala macam itu di abad ke-16. Begitu Martir Luther. Ya lalu. Sebelum itu Ortodoks menutupi kitab ini, Bang. Kitab ini nggak boleh loh dibaca awam. Abang tahu nggak ini? Enggak, Mama. Itu datanya. Maksudnya tidak boleh dibaca oleh jemaat begitu, hanya Iya, khusus orang. datanya di mana itu? Katolik. Sampai sekarang Katolik nggak boleh loh. Ya, silakan. Iya betul itu pas itu memang pas itu. Betul, dia yang orang Kristen aja udah setuju. Katolik aja sampai sekarang nggak boleh loh. Setelah protes baru ada Nah, cemar berita. nah, Itu aturan Iya. Katolik mengenai Iya, maksudnya saya apokrifanya butuh apa ya? Bible itu, Bang. Butuh datanya gitu loh Bang Dik. oke. Kenapa itu bisa sampai terjadi seperti itu? Kenapa tidak dibebaskan untuk memahami semua isi Alkitab itu? Karena jemaat juga nanti bertantangan, makanya itu tidak boleh dibongkar. Makanya setelah protes maka itu tersiar itu. Karena tidak semua manusia itu bisa menjadi pembawa firman, hanya karena orang yang punya firman nggak jujur, Bang Elia. harus dia Bang Elia. harus dia Bang Elia, menempatkan. Bang Elia, kalau
Bang Elia, pertanyaannya kalau ini tentang wahyu firman Tuhan, kenapa penyampaiannya nggak jujur bang? Nggak dibuka, saya terbuka. Takut jemaatnya nanya lagi Bonjo, nanti nggak ada perpuluhannya. Dimaksud di situ bang, supaya jemaat itu jangan asal-asal atau hanya tahu saja, begitu maksudnya. Ini Bang Michael Karena datanya. tidak semua orang terpilih. Ini datanya dari Britannica saya ambil ya. Ini udah di fact check dan segala macam. KJV ini nah ini succeeded to imposing the high degree of uniformity upon the Church of England. Protestantism was reinstalled the official religion of England di Mary 1 baru pertama Bible pertama yang boleh dibaca oleh semua orang. Jadi sebelum itu, ini nggak ada yang tahu nih isi Bible segininya bang. Abang paham nggak, Bang Michael? Yes, yes. Sama juga itu bang di tempat lain bang, ada isi ayat-ayat gitu, nggak boleh diketahui semua jemaat, hanya orang tertentu. Sama itu bang. Ya sudah jelas kan berarti. Mana bang? Di mana maksudnya itu? Bang Jibril, teman-teman, aku izin turun dulu ya, ada keperluan sebentar. Yuk, Siap. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikatakan Bang Elia tadi di tempat lain tadi maksudnya yang di mana lagi ada yang seperti itu bang? Yang saya tahu, saya baca tentang yang saya baca tentang skrip di pengajaran Hindu, di pengajaran Bali misalnya ya, ataupun India yang beda, Hindu aja nih ya, itu nggak ada disembunyikan. Di Al-Quran tentang Islam, periwayatan yang salah pun dicatat bang. Yang salah, yang penyampaian yang sudah dinyatakan salah saja itu tetap diterapkan karena sebagai pembanding mana yang benar mana yang salah. Pas abang bilang itu ya Islam. Nah, kenapa di dalam kekristenan, di kekatolikan itu disembunyikan, tidak ditampilkan di permukaan, bahkan sampai hari ini tidak satu Kristen pun tahu skrip yang awal ya. Nggak ada, memang nggak ada itu. Saja tidak ada. Itu Bang Bejo, itu memang nggak ada. Itu dari segi arkeologi memang nggak ada. Nggak, tapi gini. Ini kalian paham nggak sampai sini? Maksudnya. Tunggu sebentar. Ini dari translaten bisa menyesatkan. Bang Michael. Dimakan bang. Ya, silakan. Sekarang kalau saya kasih abang kitab suci, saya bilang ini dan di kitabnya itu tulisannya Al-Quran menurut Bang Bejo. Menurut abang itu Al-Quran bukan? Al-Quran menurut Bang Bejo. Ya, saya kasih abang satu kitab yang judulnya Al-Quran menurut Bejo Deli. Ya, kalau menurut Bang Bejo Saya tanya sama abang, apakah itu Al-Quran? Saya tidak bisa koreksi itu karena saya tidak punya literasi yang lain gitu. Artinya kalau menurut Bang Bejo artinya ada menurut yang lain, dan saya butuh data yang itu gitu. Dan saya tidak Kalau bisa nggak ada? jawab itu karena saya tidak punya data yang lain itu. Kalau nggak ada? Iya kan? Kalau nggak ada? Kan kata Anda menurut Bang Bejo artinya ada menurut yang lain kan? Kan logikanya Betul. gitu kan? Betul. Berarti itu bukan Al-Quran ya? Kalau dikatakan bukan Al-Quran itu Al-Quran, tapi menurut Bang Bejo Oke. Kalau ada yang Apakah lain itu lagi yang Al-Quran? menurut Nora, itu Al-Quran. kalau ada ditemukan yang lain lagi menurut Nora misalnya, yang mana yang benar? Anda tahu? Enggak, karena ini fakta sejarah ya Bang Michael ya. Ini saya buka Bible, abang bisa lihat nih. New Testament, Lord and Savior Jesus Christ. Ini kita lihat tahunnya ya bang ya. Kita lihat tahunnya ini di tahun lihat ya bang ya. Tahun 1669 abad 17 ya. Di sini bang, di Bible ini ditulisnya the gospel according to Matthew. Jadi the gospelnya, kabar baiknya menurut Matius. Kenapa di kitab-kitab sekarang nggak ada tulisan menurutnya ini bang? Nah, apakah kesaksian itu sama dengan menurut?
Ya itu yang tadi saya bilang, apakah, makanya tadi saya tanya, Ya maknanya sama toh. Al-Quran menurut Bejo, apakah Al-Quran? Bukan, itu Al-Quran menurut Bejo. Makanya begitu abang tanya, apakah saya mengimani Injil? Betul, saya mengimani Injil. Tapi yang kalian punya itu Injil menurut Matius, Injil menurut Lukas, Injil menurut Yohanes. Itu bukan Injil. Paham nggak sampai sini? Oh, jadi yang mana Injil yang asli itu? Yang ada di Nabi Isa. Di Nabi Isa. Alaihissalam. Ya. Alaihissalam. Ya. Lalu kalau kita apa ya? Bang? Itu ada bang, dan disebut. Itu ada di Markus 1:14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Kerajaan Allah, ya betul. Ya, isinya Markus 1:14-15. Sesudah Yohanes ditangkap, kedatanglah Yesus Galilea memberitakan kabar baik Tuhan. Ini mana nih? Karena sekarang yang kita tahu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Injil Allahnya mana? Sementara Yesus yang Yesus beritakan ini bukan Markus, bukan Lukas, bukan Yohanes. enggak. Saya tanya dulu, kalau Anda nggak percaya Injil yang sekarang, lalu kenapa Anda menggunakan Injil itu sendiri untuk menentang kami? Gitu. Tuh, kalau saya pakai Al-Quran abang nggak bakal mengimani bang. Memang. Nah ya sudah, saya mesti pakai dalil yang abang imanin dong. Iya, tapi dalil itu bagi Anda itu palsu. Ya memang. Tapi lalu kenapa menggunakan dalil yang palsu Untuk menunjukkan kepalsuannya. Untuk membuktikan dia palsu, bang. untuk Abang yang bilang palsu. adalah menunjukkan keaslian, bukan kepalsuan dari kepalsuan. Karena aslinya nggak pernah ditampilkan, nggak pernah ada yang bisa menunjukkan. Ya nggak usah kan tulisannya, bahasanya saja, penyampaian dalam bahasa awalnya nggak pernah ada. Bagaimana mau ditunjukkan yang aslinya? Ya gini bang, bukan dalam arti ini kita ini hanya memvonis yang salahnya, yang kurangnya, tapi kita mengambil hikmat itunya. Betul, ambil hikmahnya bang. Ya, hikmahnya kan Injil yang disampaikan sekarang ini tidak diketahui semua jalan sumbernya, itu bang. nggak ada yang lurus bang, apalagi kata-kata jalan itu nggak ada yang lurus, ada tikungan, ada lobang, ada apa, Iya. semuanya itu yang kita ambil tikungannya, tapi kita ambil jalan lurusnya gitu. Kalau kita lurus terus nanti mentok tabrak kita kan. Itu juga lah ayat firman ini. Udah lemes, udah pada lemes bunda. Sambung nih. Jalan-jalan lurus ya Bang Elia, harusnya diambil benang merahnya. Manakah yang sesuai dengan pengajaran oleh Yesus yang menceritakan, mengkabarkan tentang Tauratnya Musa yang tidak dihilangkan satu titik pun, yang mengabarkan tentang hukum yang terutama, tentang mengenal satu-satunya Tuhan dan dia sebagai utusan, bukan tentang penyesatan bahwasannya dialah sang Tuhan. Ovid malah pakai second account Ovid. Duh. Cari benang merahnya ke sana, Bang. Cari benang merahnya dari periwayatan bahwasannya dia menyampaikan di sinagog-sinagog. Artinya yang disampaikan dia adalah pengajaran keyahudian tentang Taurat Musa. Karena Yahudi mengimani Taurat Musa, dan sebelum adanya dia, orang Yahudi mengenal hukum Taurat Musa ini. Dan dia berkata tidak menghilangkan ini. Dan dia mengatakan tentang bagaimana mengenal satu-satunya Tuhan dengan sema Israel, hanya satu. Dan dia sebagai utusan, sama dengan dikatakan sebagai Mesias yang akan datang. Mesias itu adalah manusia, menyampaikan cara-cara penyelamatan manusia. Bukan dia sang penyelamatnya, tapi bagaimana dia memberikan cara untuk membuat manusia selamat. Jadi jangan menyatakan dia sang penyelamat, dia sang Tuhan. Benang merahnya ambil, Bang.
Enggak. Jadi abang Ini abang percaya dengan firmannya, tetapi kalau tidak lu percaya bang dengan ini kalau soal sejarah, kalau soal manuskrip sama soal ini soal itu udah lemes. Lebih bagus perang ayat aja, perang ayat. Kita gini buat perang ayat aja, Bunda Nora. Jangan ketawa Bang Jibril. Tadi sebenarnya pembahasan tentang tema tadi, Kristen ajaran sesatkah? Lari langsung ke Tertullianus, lari ke manuskrip, lari. Nah, ini ujungnya tumpang sendiri kan? Jangan. Kalau saya Kristen, kalau mau di ruang debat kayak gini, yang paling ini udah imani saja, doktrin, pokoknya bahas dogma. Pokoknya kalau udah mentok, bodoh amat. Yang penting tuh, yang apa? Pokoknya Yesus Tuhan, yang penting ditebus. Dah, itu aja. Itu aja ya. Itu yang paling nggak bisa digoyang. Pokoknya Yesus Tuhan, yang penting ditebus. Dah, itu aja, nggak apa-apa. Gimana Bang Michael? Enggak, masalahnya Aku Bang tidak mau Michael ini Iya, maksudnya yang saya diskusinya Bang aneh ya. Kudil. Dia mau mengupas data, mengupas Anda memakai data yang keilmuan. Anda klaim bahwa Injil itu palsu, kemudian menggunakan data itu sendiri. Bang, Kan itu Bang, yang saya Oke. Ini saya dikasih makanan basi nih, Bang. Saya menggunakan dikasih makanan basi nih. dari kepalsuan gitu. Iya, saya dikasih makanan basi nih. Abangku, saya dikasih makanan basi nih. Saya ambil dari piring yang basi ini, saya buktikan ini basi. Otherwise, gimana caranya saya membuktikan ini basi, Bang? Ya harus dari makanan itu sendiri. Sudah. Kecilkan itu deh. makanan berbeda lah. Nah, bagaimana kami bisa tahu tentang apa yang sudah diubah? Bagaimana kami tahu bahwasannya itu bukan lagi asli, bukan lagi pengajaran sang sosok, sang tokoh yang harus didengarkan. Itu yang disampaikan oleh Al-Quran, disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada umat Islam dalam pengajarannya. Ini yang ditugaskan kepada kami umat Islam untuk menyampaikan bahwasannya ada kitab-kitab diturunkan kepada para nabi, dan ini kitab-kitab hanya untuk kaumnya para nabi tersebut, dan semua kitab ini sudah diubah sesuai dengan keinginan mereka yang menyampaikan untuk keuntungan yang sedikit. Itu ada dalam Al-Quran penyampaiannya. Apa yang diubah? Ada kisah-kisah yang disampaikan dalam Al-Quran yang ada juga dikisahkan di situ, tapi berbeda. Dari sini kami bisa tahu membandingkannya. Kalau kalian mempertanyakan tentang isinya, manakah yang membuat kami paham ini beda? Ini Bang Bejo. Kami diberitahu kasih sebenarnya dengan pewahyuan. Ini Bang Ya, lanjut, Bang Bejo. Bejo. Poin saya gini, Bang Michael. Saya mempelajari sejarah dan track record historia Bang secara mendalam. Bukan saya sibuk menyerang, Bang. Saya juga mempelajari, saya juga tajam ke dalam. Begitu Rasulullah meninggal di 632, saya tahu persis Abu Bakar yang menggantikan 2 tahun. Habis itu Umar bin Khattab, habis itu Utsman, habis itu Ali, habis itu Umayyad Khalifat. Dan mereka menguasai apa aja. Habis itu ke Abbasid Khalifat, habis itu ke Fatimid Khalifat. Itu sampai abad 12. 700 tahun setelah Rasulullah meninggal, kita pelajari sejarahnya. Gimana kapannya, Rasidunnya gimana, invasionsnya gimana Khalid bin Walid menghabisi Sasanian sama yang kiri itu namanya Roma. Jadi detik abang mempertanyakan hal yang sama kepada kami menjawab. Dan kami bisa tunjukkan juga Al-Quran di abad ke-7, dan saya cocokkan Al-Qurannya sampai yang sekarang saya pegang. Sebenarnya dari tadi saya nunjukin manuskrip kalian, saya tunggu. Coba, ada nggak dari kalian, dari Bang Michael sama Bang Ella? Coba tunjukin Al-Quran abad 7.
Gini bang, kalau kita ambil dari sisi positifnya ya, kalau kita melihat dari ajaran-ajaran agamanya, mungkin kita memang sangat berbeda, kan begitu. Tetapi Tuhan tidak pernah membawa agama di dunia ini. Tapi yang kita lihat dari Matius 28 ini tadi, ya, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadakulah telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid." Oke. Nah itu artinya. Oke. Jadi tidak ada Oke, agama di siap. situ. Siap. Itu Itu dia. kejadiannya kapan, Bang? Hah? Itu kejadiannya kapan dia suruh itu? Kejadiannya kapan disuruh? Iya, yang pas Yesus bilang pergilah ke segala penjuru, itu kapan? Ya tahun waktu. Bukan masih ada kejadiannya itu berarti setelah disalib kan? Yesus. Oh, Betul nggak? sebelum disalib lah ini. Sebelum disalib. Bang, Iya, sebelum disalib. Bibelnya cuman nih. Hah? Baca Bibelnya cuman Bang Elia ini. Kok gimana sih? Nah, kan kabur Bang Michael. Itu dalam 40 hari setelah disalib Bang Elia. Gimana sih Bang? Kok sebelum sih? Itu setelah dong Bang, setelah bangkit udah. Ya udah teruslah. Jadi maksudnya kemana itu tujuan? Gini, Nah, kalau Bang bilang Nah, nggak di ada sini agama, masalahnya Bang. itu Sebentar keren, Bang Bejo. Sebentar Bang Bejo. Di sini masalahnya Bang. Di Yohanes 17, doa Yesus sebelum Yesus untuk murid-muridnya. Setelah ini kejadiannya itu Yesus ditangkap. Yohanes 18 itu udah ditangkap dia. Jadi sebelum dia ditangkap, Ya. sebelum dia ditangkap, dia bilang, bentar, aku memperlihatkan datang penuh semua ini, bentar ya. Mereka aku tidak meminta, kuduslah mereka, dan aku mengudus hidupmu, kan mereka itu saja supaya mereka, nah nih, bentar. Aku telah menyatakan semua engkau dan engkau mereka semua yang engkau berikan. Nah nih 17 nomor 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Abang paham nggak kalimat Yesus di sini? Nah, Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Jadi wahyu dan firmannya selesai di sini ya. nah jadi Nah, jadi yang bangkit-bangkit itu siapa Bang yang ngomong? Yesusnya bilang, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Udah selesai pengajaran dia di sini, Bang. ya jadi kalau sudah selesai pelajaran di situ, Nah, ajaran bangkit-bangkit dari kubur 3 hari habis itu tembus dosa itu dari mana? nah disitulah Nah, disitulah apa itu? yang Dari Paulus yang paman. belum bisa kita mencerna di situ ya kan. Disitulah kita maunya perbedaan terjadi, perbedaan perkataan menilai dari nilai-nilai semua itu. Jadi sehingga kita manusia ini tidak seperti yang dihendaki oleh Tuhan. Nah itu dia. Karena maunya ingin kita lebih pintar dan ada yang lain. Udah lantak kau lah. Daripada Tuhan Ini makanya klaim lagi Bang Elia ini. Udah lantak kau lah. Tadi mengklaim bahwasanya Tuhan tidak membawa agama. Yesus menyatakan kalau kehidupan beragamamu tidak lebih baik daripada orang Yahudi dan Farisi. Ini ada agama disampaikan Tuhan pada orang Yahudi dan Farisi. Ada Bang ajaran agama. Dalam Islam dikatakan bahwasanya inna dinna Islam. Ada. di mana Si penyesat, ya itu kata orang.
Jadi Yesus itu adalah tubuhnya Bapa yang di sorga. Datanya di Kolose 2 ayat 9. Makanya Yesus berkata, jika melihat aku, telah melihat dia yang mengutus aku. Datanya di Yohanes 12 ayat 45. Yohanes 14 ayat 9. Yang melihat Yesus telah melihat Allah. Karena Yesus adalah tubuh jasmaninya Bapa. Demikian. Loh, berarti tubuh jasmani Bapak itu prototipe sama seperti Adam? Ya, jadi Allah itu roh, tidak memiliki tubuh jasmani. Tetapi di dalam Yesus, Allah yang Bapa yang adalah roh itu telah memiliki daging. Kalau Allah itu roh, Tuhan itu roh nggak menurut Bible? Tuhan itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Itu data. Iya, Kita bisa dengan data ya. Allah itu roh, Tuhan roh nggak? Ya. Tuhan itu sama. Allah, Tuhan itu hanya sebutan, hanya panggilan yang berbeda kan. Tapi gini Pak, coba ya kalau kita lihat di Kolose 1 ayat 15. Silakan. Di Kolose 1 butir 15 kan dikatakan begini tuh. Ada kitab. Langsung Pak, iya sama-sama kita buka Bible Pak ya. Tapi aku versi digital aja ya, karena aku butuh original teksnya. Oh, lipat. Udah Pak Dokter? Oke, silakan. Sebentar, satu ayat ya. Iya, di sini kan keutamaan Kristus dulu perikopnya. Yesus adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala yang diciptakan. Di sini prototokos, prototype bentuk gambarnya itu. Oke, jadi LAI mengatakan Yesus adalah gambar Allah. Jadi yang melihat Yesus telah melihat Allah. Yohanes 12 ayat 45. Karena saya melihat gambar Pak Alpi, maka saya bisa melihat Pak Alpi. Gambar Pak Alpi bukan Pak Alpi, tetapi apa yang saya lihat pada gambar Pak Alpi, itulah Pak Alpi. Jadi kalau melihat Yesus, telah melihat yang mengutus Yesus. Jadi Yesus dengan yang mengutus itu adalah sosok yang berbeda. Gambar Pak Alpi dengan Pak Alpi berbeda. Tetapi ketika aku melihat gambar Pak Alpi, maka aku terlihat melihat Pak Alpi. Jadi secara singkatnya gini aja. Kan dikatakan di sini hos estin oikon toteo to ya. Orato prototokos pasis keteseos. Prototokos yang sulung pasis keteseos dari segala yang diciptakan. Secara tidak langsung, Kolose 1:15 ini mengkoridorkan bahwa Yesus ini adalah bagian dari ciptaan Tuhan, Mbak. Baik, terjemahan LAI sudah mengatakan Yesus adalah gambar Allah. Jadi maksudnya itu, kalau sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kenapa kita lagi memakai bahasa asli, ya kan? Jadi artinya yang tertulis bahasa Indonesia itu kami orang Indonesia mengerti. Saya udah terjemahkan tadi, Pak Alpi punya gambar. Aku lihat gambar Pak Alpi, otomatis saya melihat Pak Alpi, walaupun gambar Pak Alpi bukan Pak Alpi. Iya, ini adalah gambar Allah. Gambar Allah itu bukan Allah itu sendiri kan? Bukan. Saya pakai Elohim aja ya, karena nggak biasa saya nyebut Allah gitu. Nah, kalau dikatakan ia adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama di sini nggak ada ya di original teksnya. Yang sulung dari segala yang diciptakan. Konteks yang sulung dari segala yang diciptakan, di sini tuh dia menggunakan kaidah pengkoridoran. Ya, dari segala. Jadi dia di sini dikotakkan nih. Dikotakkan ke dalam koridor mana yang diciptakan. Gitu. Baik. Nah, lalu diperkuat di dalam, boleh satu lagi dalilnya? Kalau kita lihat di dalam Wahyu 3:14 juga dikatakan, ya.
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah logos dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Elohim. Baik, Wahyu 3 ayat 14 itu adalah inilah firman dari Amin. Amin itu adalah Yesus. Saksi yang setia dan benar. Saksi yang setia dan benar itu Yesus. Permulaan dari ciptaan Allah. Jadi permulaan dari ciptaan itu adalah firman. Firman dari Yesus, bukan Yesusnya, bukan aminnya ciptaan Allah, bukan saksi yang setia dan benar itu ciptaan Allah. Kita tadi dari Kolose, belum tuntas Kolose, jangan terus ke Wahyu dulu. Jadi di Wahyu 3:14 itu inilah firman dari Amin. Firman dari Amin itulah ciptaan, permulaan ciptaan, bukan aminnya, bukan Yesusnya. Inilah firman dari Yesus. Jadi firman dari Yesus itulah permulaan dari ciptaan Allah. Jadi artinya ini bahasa Indonesia loh. Jadi terjemahan LAI itu harus dipahami sesuai dengan LAI menerjemahkan. Di Kolose tadi kan ini Yesus adalah gambar Allah. Jadi gambar Allah, kalau kita melihat gambar selaras dengan Yohanes 12 ayat 45, jika engkau melihat aku, engkau telah melihat yang mengutus aku. Jadi kalau kita melihat gambar Pak Alpi, maka kita melihat Pak Alpi, walaupun gambar Pak Alpi bukan Pak Alpi. Tapi gambarnya Pak Alpi itulah Pak Alpi. Gitu, bisa kira-kira dimengerti bahasa Indonesia ini? Kalau sudah diterjemahkan kan supaya mengerti. Jangan langsung ke bahasa logos-logos, ke bahasa Ibrani sekalian kan? Baik, di Kolose itu kita Yunani, oke. Di Kolose itu kita baca Kolose 1 ayat 15, 16, 17. Itu kan satu kesatuan. Jadi saya bantu Kolose, coba ditampilkan Kolose 1 ayat 15, 16, 17. Iya, Oke, nanti karena di dalam baca. dialah nanti kan memang benar. Saya nggak menyangkal karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Namun di sini kan ada konteks dia itu yang sulung dari segala yang diciptakan gitu. Oke, saya baca ya. Kalau seberapa tadi? Bentar. 1 15 16 17. Oke, mulai ayat 15. Saya baca Kolose 1 ayat 15. Iya, itu Yesus. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Yesus ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Yesus. Yesus kepala tubuh. Yesuslah kepala tubuh, yaitu jemaat. Yesuslah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga yang lebih utama dalam segala sesuatu. Maksud dari Segala yang situ, diciptakan. ya, Yesus di sini posisinya firman. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh Allah melalui firman. Di Ibrani 1 ayat 2, pada zaman akhir Allah mengutus anaknya. Oleh anaknya Allah menciptakan segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3 juga, oleh firmanlah segala sesuatu diciptakan. Jadi gitu Pak, jadi kalau Bapak memahami dengan pemahaman sendiri, sah-sah saja. Karena di dunia ini ada 45.000 denominasi memahami Alkitab dengan pemahaman sendiri. Tanpa disadari, mereka telah menambahkan dan mengurangi dengan pemahamannya. Sehingga di Wahyu 18 ayat 4, semua pemahaman-pemahaman yang telah ditambah dan dikurang harus ditinggalkan. Kalau tidak, akan mendapat malapetaka dan tidak akan bisa masuk surga. Silakan Pak. Sekarang kita coba lihat di dalam Yohanes 1 butir 1.
Ya. Oke. Dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Elohim dan firman itu adalah Elohim. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Elohim. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah terjadi. Jadi, klaimnya di dalam Yohanes 1 ini, segala sesuatu itu diciptakan melalui firman atau logos, betul? Ya, terus? Oke. Sorry Pak ya, karena saya nggak bisa menurunkan standar saya. Jadi yang saya ketahui, sedangkal-dangkalnya pengetahuan saya, kalau dikatakan en arche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Logos di sini, kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru berbahasa Ibrani, di sini dikatakan beresit hayah dafar. Yesus itu adalah logos atau dafar Elohim. Dokter Adi mungkin masih bisa mengerti. Willy turun dulu naik lagi kena. Willy turun dulu naik lagi, lanjut. Oke, mungkin Dokter Adi nggak asing dengan narasi-narasi logos atau dafar. Dokter Adi itu bukan lagi narasumber kekristenan yang masih awam gitu, yang baru-baru muncul. Udah lama Pak Dokter Adi ini berdiskusi. Kalau dikatakan Yesus adalah logos atau dafar Elohim, ya, kenapa kalau kita lihat ini pakai perbandingan ya? Ini kita pakai perbandingan nih. Kalau dikatakan di Kejadian 1 ayat yang ketiga, berfirmanlah Elohim, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ya. Genesis 1 ayat 23, justru Elohim di sini menggunakan amarnya, amar Elohim bukan dafar Elohim. Kalau dikatakan wayomer Elohim, yehi or, wayehi or. Di sini menggunakan kata wayomer nih, amar Elohim bentuknya, bukan dafar Elohim. Ingat, amar Elohim dan dafar Elohim adalah berbeda. Makanya kalau kita lihat dalam Septuagintanya pun, ya, di sini Hashem atau Tuhan itu menciptakan menggunakan eipen, ya. Eipen ini adalah kata kerja dari kata eipo. Sementara kata logos itu memiliki kata kerja legei. Nanti saya buktikan di mana ada kata legei yang bersumber dari kata benda logos, gitu. Pada saat Tuhan menciptakan terang, di Kejadian 1 ayat yang ketiga dikatakan kai eipen hoteos, geneteto pos kai egenetopos. Di sini Tuhan menggunakan eipennya. Di sini Tuhan menggunakan eipo, bukan logosnya dalam menciptakan. Dan di sini Tuhan menggunakan amar Elohimnya, bukan dafar Elohimnya dalam menciptakan. Apa? Or, terang. Gitu Pak. Jadi klaim mengenai di dalam Kejadian 1, ya, bahwa Tuhan itu menciptakan menggunakan amar Elohim atau eiponya theos, eipo hotheos. Sementara kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal pertama butir pertama tadi, ada sosok Yohanes yang menuliskan kitab yang mengatakan segala sesuatu itu diciptakan menggunakan logos Tuhan. Gak masuk. Karena kenapa? Kejadian 1 ayat 3 pun gak ada firman yang berasal dari kata logos atau dafar di sana. Gitu Pak. Jadi kalau di sini hanya berkelit masalah ya lebih percaya sama terjemahan ilahi, oh silakan. Itu keimanan teman-teman kekristenan yang ada di Indonesia. Saya hanya mencoba membuka cakrawala berpikir teman-teman, bagaimana caranya bisa mengkritisi kitab menggunakan tekstual analisis yang benar dan baik. Bukan yang baik dan benar, tapi yang benar dan baik. Ya silakan. Terima kasih. Jadi LAI sudah jelas terang benderang memahami dan menerangkan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman di situ huruf besar F-nya. Firman F huruf besar berbeda dengan firman F huruf kecil. Yohanes 1 ayat 1 firman huruf besar adalah Allah. Di Yesaya 55 ayat 11 perkataan firman Allah F huruf kecil ada perkataan. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yohanes 17 ayat 8 itu F huruf kecil. Jadi bedakan firman F huruf besar dengan F huruf kecil. Di sorga ada Bapa, ada firman, ada Roh Kudus. F-nya huruf besar. Jadi pada mulanya adalah firman, ini firman yang di sorga. Firman yang di sorga itu Allah. Jadi Bapa itu Allah,
Firman itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Ketiganya Allah. Di sorga ada Bapa, Firman, Roh Kudus. Firman itu huruf besar. Bapa, Firman, Roh Kudus, ketiganya satu. Ketiganya Bapa, ketiganya Allah, ketiganya Roh. Jadi Bapa adalah Allah, Firman adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Firman yang di sorga itulah yang telah menjadi manusia, yaitu anak tunggal Bapa, Yohanes 1 ayat 14. Jadi firman jangan dipahami hanya ini terjemahan LAI. Jadi kalau kita membaca terjemahan LAI, kita pahami dengan terjemahan Septuaginta. Septuaginta kan terjemahan juga, Pak. KJP juga terjemahan juga. Jadi jangan terjemahan parameternya terjemahan. Seperti Dr. Purnomo katanya 7.000 sekian, apa tidak tepat. Makanya saya bertanya di roomnya belum dijawab. Jangan memahami terjemahan LAI dengan pemahaman dia. Kalau mau memahami terjemahan LAI, silakan langsung ke original teksnya atau naskah-naskah kunonya atau salinan. Kalau terjemah original teksnya kan sudah hangus, sekarang salinan bahasa Ibrani Perjanjian Lama dan bahasa Yunani masih ada. Jadi kalau mau mengkoreksi terjemahan LAI, silakan langsung memakai parameter naskah-naskah kuno. Jangan diadu dengan terjemahan KJP. Jangan diadu dengan terjemahan Septuaginta, jangan diadu dengan terjemahan dia sendiri. Termasuk kita sekarang, kita juga memahami terjemahan itu. Firman huruf besar itu Allah. Sementara yang lain menerjemahkan firman itu kan perkataan. Makanya pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, ia itu firman. Segala sesuatu dijadikan oleh dia itu firman. Di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Jadi kalau kita memahami dengan pemahaman sendiri, itu sah-sah saja. Jika mau memahaminya, silakan lakukan. Sama seperti sekarang di internet banyak obat-obatan. Kalau mau sakit demam, apa obatnya? Langsung. Tetapi kami dokter, kalau demam itu atau sakit kepala itu, kita tanya, apakah darah tensinya tinggi, apa tensinya rendah, apakah dia sakit mah, juga sakit kepala. Jadi apakah dia banyak utang, juga sakit kepala. Jadi seobat sakit kepala bukan langsung search paracetamol contohnya, itu meredakan. Artinya kita harus memahami, mengerti. Setelah mengerti, silakan dilakukan, bukan diperdebatkan. Silakan, Pak. Ya, tampaknya Alfi memang butuh paracetamol ya untuk menelaah kalimat Pak Dr. Adi ini. Ini ya, ada Alfi siapkan nih, ada 8 butir lagi. Kalau teman-teman mau, nggak apa-apa teman-teman. Kenapa aku membawakan Septuaginta? Ini aku langsung ngambil dari sabda.org ya. Ini autornya jelas. Di sini ada Pak Herlianto. Ya, kita membahas soal Septuaginta dulu. Biar saya nggak di framing, kita cari pada halaman ini kata kuncinya. Di sini ada buku yang namanya itu, penulisnya itu Teni gitu. Nih, buku Teni pada halaman ke-32, apa dikatakan di artikel sabda ini? Septuaginta adalah Alkitab yang digunakan oleh Yesus dan para Rasul. Sebagian besar kutipan Perjanjian Lama dalam Perjanjian Baru dikutip langsung dari Septuaginta, sekalipun itu berbeda dengan naskah Masoret. Jadi saya punya dasar, Pak. Ini bukan mengenai adu terjemahan dan terjemahan, karena kenapa? Di zaman Yesus pun Yesus menggunakan Septuaginta. Gitu. Lalu kenapa saya hadirkan naskah Mesorah dalam teks original Hibraninya, hibridnya, untuk mengkomparasikan gitu bahwa Yesus itu adalah dafar, dan pada saat Tuhan menciptakan terang, Tuhan itu tidak menggunakan dafarnya tapi Amar Elohimnya. Yesus adalah logos. Pada saat Tuhan menciptakan terang, Tuhan tidak menggunakan logosnya tapi eiponya. Gitu loh. Saya punya dasar ya, bukannya saya nggak berkelit. Lalu kita coba lihat di dalam, tadi ada menyinggung soal Yohanes 17:8.
oh diterjemahkan LAI di situ firmannya huruf kecil gitu ya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Lalu firman di sini huruf kecil. Kenapa? Karena di situ bukan logos tapi apa? Hotita remata. Datangnya dari kata remata. Wajar. Nah, masalahnya gini, Yesus itu logos. Semua Kristen itu sepakat Yesus adalah sang logos. Di dalam Yohanes 7:14, apa dikatakan Yesus di sini? Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Loh, firman yang diberikan ini apa dikatakan? Ego dedoka autois ton logon. Ton adalah definite artikel bentuk non akusatif. Logon ini pun non akusatif. Di mana kita bisa pelajari? Langsung kita cek ke dalam gramarnya. Yohanes 17:14, ton logon ini pun berasal dari kata hologos yang adalah bentuk non akusatif maskulin singularnya, dan definite artikelnya itu mengikuti ya logon yang berbentuk akusatif. Gitu, Pak. Jadi kalau dikatakan Yesus adalah logos yang menjadi daging, sekarang jangan dicomot tiba-tiba langsung loncat ke ayat 14-nya. Coba lihat dulu sebelum di ayat 14-nya. Ya, sebelum firman telah menjadi daging ini, baca dulu di ayat 13-nya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Elohim. Siapa orang-orang di sini, Pak? Yang dilahirkan bukan atas persetubuhan. Siapa orang-orang di sini? Silakan. Baik, orang-orang yang diperanakan bukan dari daging atau dari daging itu dan bukan secara jasmania adalah orang-orang yang menerima Yesus, yang dilahirkan dari benih ilahi, yaitu firman Allah. Orang kita jasmani, firman atau benih yang panah itu sperma. Benih ilahi yaitu firman Allah. Perumpamaan itu kan perumpamaan tentang benih. Di Lukas 8 ayat 11, benih itu firman Allah. 1 Petrus 2:23 juga, yang dilahirkan dari benih yang tidak panah, yaitu firman Allah. Makanya Nikodemus, pemimpin agama Yahudi, pengajar Israel, tidak mengerti dilahirkan kembali. Jadi yang dilahirkan kembali adalah yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi yang hidup. Baru tentang Yohanes 17 tadi, segala firman yang diterima Yesus, disampaikan Yesus kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya menerima. Ibrani 1 ayat 1, pada zaman dahulu Allah mengutus para nabi kepada bangsa Israel. Itu ditolak di Yeremia 7 ayat 25-26. Semua nabi-nabi yang diutus Allah ditolak. Pada zaman akhir Allah mengutus anaknya, diterima. Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Jadi posisi Yesus di Ibrani 1 ayat 2 adalah utusan. Jadi setelah nabi-nabi ditolak, maka Allah mengutus anaknya, diterima. Bangsa Israel yang menolak Yesus sebagai Mesias atau Tuhan dan Juru Selamat adalah Judaism. Sampai sekarang mereka masih menanti-nantikan Mesias. Sementara bangsa Israel yang menerima Yesus sebagai Mesias atau Juru Selamat atau Tuhan adalah murid-murid yang 11. Di Matius 28 ayat 16 sampai 20, murid 11 itu diperintahkan Yesus, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kukatakan kepadamu, maka aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Maka orang-orang Yahudi yang percaya kepada 11 itu ada 120 orang di Kisah Rasul 1 ayat 19, ada 3.000 orang di Kisah Rasul 2 41, ada 5.000 orang di Kisah Rasul 4 ayat 4. Mereka itu melarikan diri dari Yerusalem ke Yudea dan Samaria, Kisah Rasul 8 ayat 1. Ada yang menyebar ke Siprus, Fenisia, dan kota Antioquia, dan di kota Antioquia lah jemaat atau orang-orang Yahudi yang percaya kepada pemberitaan yang 11 orang itu disebut Kristen, bukan beragama Kristen. Jadi Yesus adalah utusan, satu-satunya utusan yang turun dari sorga dan naik ke sorga. Yohanes 3 ayat 13, Yesus adalah satu-satunya utusan
yang memberikan hidup kekal dan membangkitkan orang mati pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Makanya Yohanes 17 ayat 3, hidup kekal adalah mengenal Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang diutus Bapa. Harus mengenal Bapa dan harus mengenal Yesus. Di Matius 11 ayat 27, yang tahu siapa Yesus hanya Bapa. Yang tahu siapa Bapa hanya Yesus dan orang-orang yang berkenan kepadanya untuk dinyatakan. Contoh, Yohanes Pembaptis tahu siapa Yesus ketika Bapa berkenan menyatakannya kepadanya. Di Matius 3 ayat 16-17, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Petrus tahu siapa Yesus karena Bapa berkenan menyatakan kepadanya. Matius 16 ayat 15-17. Dan Yesus juga mengakui bahwa dia Mesias. Yesus mengakui dirinya Tuhan di Lukas 6 ayat 46. Mengapa engkau berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak mau melakukan apa yang kukatakan? Yohanes 13 ayat 13, akulah Tuhan dan akulah guru. Malaikat tentara surga berkata kepada malaikat Gabriel mengatakan pada gembala di padang, Yesus Kristus adalah juru selamat Tuhan. Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Dan Yesaya 43 ayat 11 bahwa Tuhan itu adalah juru selamat. Jadi Tuhan yang ada di Perjanjian Baru sama dengan Tuhan yang ada di Perjanjian Lama. Silakan Pak. Oh, udah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Yohanes 1:13 tadi dikatakan itu adalah orang-orang yang berasal dari benih ilahi ya teman-teman ya. Aduh, batuk kemenangan. Gini Pak, sekarang kita coba lihat apa pernyataan Paulus di dalam surat dia kepada jemaat Roma. Pada Roma pasal 1 ayat yang ketiga. Teman-teman, saya halalkan bagian ini untuk direcord teman-teman, serius. Karena kenapa? Pernyataan Paulus di dalam Roma 1 ayat yang ketiga, ya, saya kasih tunjuk dulu terjemahan LAI-nya, tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, keturunan katanya. Apa dikatakan di sini? Peritohio autu to genomeno ekspermatos, spermatos. Siapa? David kata Sarka, David menurut daging. Ya, tentang anaknya yang menurut daging itu berasal dari sperma Daud. Menurut Paulus. Apa buktinya? Ini kan Elaia. Batuk kemenangan. Ini kan Elaia. Coba kita lihat dulu di dalam ILT 3 tentang putranya yang menurut benih ya, yang menurut daging berasal dari benih Daud. Yesus berasal dari benih Daud, bukan dari benih ilahi. Oh, ILT itu bidat. Oke, kita main ke King James Version. Concerning his son Yeshua the Messiah or Savior, which was made of the seed of David according to the flesh. Seed loh, benih, sperma. Betul, karena kenapa? Yesus itu berasal dari sperma Daud menurut Paulus, di mana Roma 1 butir ketiga. Di mana itu eksplisitnya? Kita bisa lihat kok di interlinearnya gitu. Kalau dikatakan di Roma 1 butir 3, spermatos itu memang akar katanya sperma. Sperma siapa? Daud. Gak ada benih-benih ilahi apa? Aduh, batuk. Baik, saya jawab. Aduh. Baik. Jadi Roma 1 ayat 3 tentang anaknya, tetapi tentang anak Tuhan yang menurut daging diperanak dari keturunan Daud. Selaras dengan Galatia 4 ayat 4, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Jadi sesuai dengan Yesaya 9 ayat 56, seorang perempuan akan melahirkan anak laki-laki yang disebut Allah yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Di Lukas 1 ayat 30 sampai 33, Maria akan melahirkan anak laki-laki yang bernama Yesus, disebut anak Allah yang Maha Tinggi.
yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Ibrani 1 ayat 8, menurut Allah, anaknya itu adalah Allah yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Yeremia 10 ayat 10, Tuhan adalah Allah yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Jadi sesuai dengan nubuatan bahwa perempuan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang disebut Allah yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Lalu di Yohanes 1 ayat 13 tadi yang kita kutip, di 12-nya dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Titik koma, orang-orang yang diperenakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Di 1 Petrus 1 ayat 23, 1 Petrus 1 ayat 23, bahwa ada benih ilahi atau benih yang ini apa? 1 Petrus sebentar. Oke, sambil nunggu Dokter Adi, tetap layar teman-teman, dikencangin lagi tetap layar teman-teman, kejar dulu 100.000 like roomnya, dan izin dikit lagi, dikit lagi Dokter. Ya, karena dikit kamu lagi. telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi benih yang panah itu sperma, sementara benih yang tidak fana itu firman. Jadi setiap yang menerima Yesus, yang percaya kepada Yesus, dilahirkan dari benih yang tidak panah, yaitu firman. Makanya bagaimana saya dilahirkan kembali? Nikodemus berkata di Yohanes 3 itu, bagaimana saya harus dilahirkan kembali? Apakah aku harus masuk ke rahim ibu? Jadi lahir kembali inilah yang dipahami, ditafsirkan oleh kurang lebih 45.000 denominasi seluruh dunia, berbeda-beda. Dia berharap kalau dibaptis itu dilahirkan dari air dan roh. Bukan baptisan, nggak ada hubungan dengan baptisan. Jadi yang lahir dari benih ilahi atau benih yang tidak panah atau dari firman, itulah anak-anak Allah, karena Allah itu adalah roh atau firman. Firman itu Allah. Jadi kalau lahir dari firman, itulah disebut lahir kembali. Silakan Pak. Ya, mumpung di sini udah ada Saudara Alfi keluar ya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, silakan Bang Suma, udah simak dari bawah kah? Tinggal Udah. silakan Bang Dan. Iya. Kak Dinda lanjut aja dulu kalau mau lanjut, silakan. Oh ya, Alfi izin untuk bantah satu dari lagi. Iya, ya. silakan. Oke, izin besarkan lagi layarnya. Emangku. Oke. Tadi kalau dikatakan sperma itu adalah benih yang fana, saya kan udah memberikan dalil. Menurut Paulus di dalam Roma 1 ayat yang ketiga, Yesus itu berasal dari sperma Daud. Ya, perito huio aututo genomeno ex spermatos dapat kata sarka. Sperma di sini angka katanya. Lalu Alfi ada mencatat tadi mengutip Isayahu pasal 9 ayat yang kelima. Kita langsung berangkat ke dalilnya, karena ini seringnya diambil oleh teman-teman kekristenan sebagai nubuatan Yesus. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut sebagai penasihat ajaib, Ilah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kan gitu ya. Pertama, Dokter Adi, ini bukan pertemuan kita yang pertama kalinya, tidak. Kalau dikatakan di sini, ki yelet yulat lanu, yulat di sini itu kan jelas dia adalah kalimat past tense tuh. Tapi kita nggak usah jauh-jauh main ke Hebrew-nya deh. Ya. Ini kan Yesaya pasal 9 nih, Dokter Adi.
Coba kalau kita pergi ke paling fundamentalnya, paling dasarnya, Yesaya pasal pertama, ayat yang pertama, ya. Nubuatan tentang Yehuda dan Yerusalem itu mulai dari pasal 1 sampai pasal 12. Pasal 9 pun termasuk. Apa isinya? Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman siapa? Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Yesus sama sekali tidak hidup di zaman keempat raja ini tuh Pak Adi. Sementara penglihatan yang dilihat oleh Yesaya bin Amos ini terdapat di dalam zaman Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Gitu. Yesus sama sekali nggak ada pada saat keempat raja ini menjabat sebagai raja-raja Yehuda, nggak ada. Jadi secara tidak langsung kalau ditarik ke Yesaya pasal 1 ayat yang pertama, gugurlah nubuatan tentang Yesaya pasal 9 ayat yang kelima itu. Tentang seorang anak telah lahir untuk kita. Kalau dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya, di mana pemerintahan Yesus itu? Ada nggak? Bahkan menjabat jadi ketua RT aja nggak pernah ya, setahu Alfi itu. Boleh saya jawab? Gitu loh, Pak Dokter Adi. Oh ya silakan. Nanti dilanjut Bang Zuma lagi ya. Mumpung Oke, ada sebelum Bang sama Zuma Pak Juma. sebelum. Jadi di Yesaya 1 ayat 1 memang penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia dan raja-raja Yehuda. Di Yesaya 2 ayat 1, firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Jadi ini nubuatan belum terjadi, tapi karena ada kata telah berarti terjadi. Sekarang saya bertanya, di kitab Yesaya itu siapakah anak laki-laki yang disebut Allah, yang disebut Bapa yang kekal, yang memiliki kerajaan selama-lamanya, yang telah lahir di zaman Raja Yehuda, Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia? Silakan Pak, tunjukkan ayatnya. Kalau memang itu pemahaman telah lahir, kalau pemahaman itu kita pahami kata telah, silakan Pak, di ayat berapa raja itu yang disebut Allah, yang memiliki kerajaan selama-lamanya? Silakan Pak. Oke, kita mau. Aduh, Alfi nggak enak nih mau Bang Zuma. Tapi aku simpel aja ya, sedikit aja ya. Menurut literasi Keyahudian itu jatuh kepada Raja Hizkia. Baik, di ayat berapa Raja Hizkia itu disebut Allah? Santai. Ini bukan pertemuan kita yang pertama kali membahas Yesaya 53 ini. Saya bertanya, kan kata telah, silakan. Kata telah itu siapakah yang dimaksud telah lahir itu? Silakan. Hizkiahu. Oke, ayat berapa dikatakan Hizkia itu Allah? Nih ya, saya tunjukkan. Raja gitu Aman. Apakah Hizkia itu Allah, Bapa kekal, memiliki kerajaan selama-lamanya? Silakan Pak. Saya tunjukkan. Enggak, Pak Dr. Abdi ini memang gini teman-teman. Dari zaman dulu beliau itu memang sangat bersikeras. Yesaya ini nubuatan untuk Yesus. Pertama kalau dikatakan ki yelet yulat lanu bentan lanu, pertama saya tunjukkan dulu nih Yesaya pasal 9 ayat yang kelima ya. Kalau dikatakan ki yelet yulat, di sini kan for-nya itu kita lihat ya. For-nya itu pada aspeknya itu telah perfect dia. Dia itu sudah termasuk ke dalam kalimat past tense. Telah terjadi kata kerjanya. Terjemahannya tuh nggak salah tuh. Yang salah itu pada bait terakhirnya. Kenapa diterjemahkan sebagai Raja Damai? Sementara di ujung kalimat itu Syar Shalom. Syar Shalom itu Prince of Peace, bukan King of Peace gitu. Dan dengan lancangnya LAI membuat Yesaya 9 ayat yang ke-6 ini terjemahannya itu Raja Damai. Ya.
Raja damai ini datangnya dari mana? Padahal kalau kita lihat, gak ada kata melek di sini. Yang ada itu Sar Shalom. Sar itu pangeran. Makanya nggak salah kalau kita lihat di dalam King James Version pun dikatakan di dalam King James Version itu the Prince of Peace, bukan the King of Peace gitu. Nah, kenapa dikatakan pangeran? Kenapa nggak dikatakan raja? Karena memang pada saat ini yang telah lahir itu digelari sebagai pangeran, rajanya masih ada, Raja Ahas itu masih ada, gitu. Nah, menurut Keyahudian, saya nggak jauh-jauh kok, karena ini bukan kitab saya. Dikatakan Rabbi Shlomo Yitzhak mengenai Yesaya 9 ayat yang ke-6 ini, butir yang ke-6 ini, jatuhnya siapa? Ke Hezekiah name, the Prince of Peace, sin peace and truth will be in his day. Bukan kata Alfi. Bukan kata Alfi, tapi kata Rasi. Siapa Rasi? Rabbi Shlomo Yitzhak. Nah, oke, tampaknya kita akan mengulangi cerita yang sama, Dokter Adi. Barangkali Dokter Adi ingin berdiskusi sama Bang Zuma lagi. Pertanyaan saya belum terjawab. Di mana tertulis di zaman Yesaya ada seorang anak yang disebut Allah memiliki kerajaan selama-lamanya? Itu kan nubuatan. Tapi kalau telah lahir, silakan. Di mana? Kalau ada tunjukkan, kalau ada bilang tidak ada. Izin nengahi bentar Pak Dokter Adi, itu sudah overlap ya. Anda mempertanyakan yang tidak ada tertulis. Itu penafsiran yang Anda pastakan. Pak Dito, sebentar. Pak Dito, kami bicara, kami diskusi. Pak Dito, tenang. Pak Alpi mengatakan telah lahir, berarti sudah ada lahir. Saya hanya bertanya, kalau menang telah lahir, tunjukkan datanya di mana. Kalau ada, kalau nggak ada, tidak ada. Jadi saya katakan itu nubuatan, bahwa anak laki-laki disebut Allah memiliki kerajaan selama-lamanya, itu nubuatan tentang Yesus. Maria melahirkan anak laki-laki bernama Yesus, disebut anak Allah yang memiliki kerajaan selama-lamanya, tertulis di Lukas 1. Dikatakan Bapa yang kekal? Sebentar Pak. Di mana Yesus dikatakan Bapa yang kekal? Enggak, di mana Yesus dikatakan Bapa yang kekal? Yesus adalah Bapa yang kekal. Oh, jadi itu Yesus adalah Bapa itu sendiri? Iya. Yesus adalah Bapa itu sendiri? Benar. Wih, Wanes, mantap, terima kasih.